Ritual seks Gunung Kemukus. Masyarakat Jawa telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme sejak zaman prasejarah. Animisme merupakan kepercayaan tentang adanya roh atau jiwa pada benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga pada manusia itu sendiri. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan tentang adanya kekuatan alam. Dalam perjalanannya, kepercayaan masyarakat Jawa terhadap roh makhluk halus ataupun kekuatan alam disimbolkan dengan berbagai ritual yang sakral. Sebagai tempat wisata spiritual, Gunung Kemukus tidak pernah sepi dari pengunjung. Mereka datang untuk melakukan ritual untuk mendapatkan peruntungan. Ada mitos atau kepercayaan di masyarakat bahwa Gunung Kemukus adalah tempat untuk mencari pesugihan atau mencari penglarisan supaya usaha yang dilakukan berhasil. Cerita ini didapatkan dari sebagian orang pengunjung Gunung Kemukus yang berprofesi sebagai pedagang. Demi melakukan ritual, mereka tidak segan menghabiskan waktu di tempat ini dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ritual ngalap berkah Gunung Kemukus tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap mitos Gunung Kemukus yang sangat menarik. Hingga sekarang, Gunung Kemukus masih menyimpan cerita-cerita mistis. Sebagian pelaku ritual mempercayai ritual seks di Gunung Kemukus dipercayai sebagai ritual ngalap berkah. Beberapa dari mereka yang tidak membawa pasangan akan mencari pasangan di tempat tersebut. Seperti yang dialami oleh TY, bukan nama yang sebenarnya, yang tidak membawa pasangan. Ia melakukan ritual seks atau ritual mantap-mantap dengan lawan jenis, tetapi bukan istri atau suaminya selama 7 kali dalam 1 lapan atau 35 hari. Ia mempercayai bahwa ritual seks yang dilakukan dengan sesama peziarah menjadi kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk menjalankan perintah dari Pangeran Samudro. Sebagian warga percaya kekuatan gaib di tempat tersebut mampu meloloskan permintaan mereka kepada Sang Khalik. Bahkan mereka juga percaya kesakralan makam Pangeran Samudro bisa melindungi keselamatan hidupnya. Kisah tentang makam Pangeran Samudro ini selalu mengundang pro dan kontra. Hal ini muncul karena paradigma negatif yang berkembang di masyarakat. Lantas, siapakah Pangeran Samudro yang dimakamkan di Gunung Kemukus dan yang dipuja-puja layaknya Tuhan tersebut? Dan benarkah ritual seks menyimpang di Gunung Kemukus berawal dari riwayat hidup sang pangeran? Berikut adalah kisahnya. Pangeran Samudro merupakan putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang paling bontot. Dikala kerajaan Majapahit tumbang, sang pangeran justru memilih menetap dan tidak ikut kabur seperti saudara-saudaranya. Pangeran Samudro saat berusia 18 tahun ikut bersama ibunya ke Demak Bintoro. Oleh Sultan Demak, dia diizinkan untuk tinggal di Demak dan belajar ilmu agama kepada Sunan Kalijaga. Ketika beranjak dewasa, atas petunjuk Sultan Demak melalui Sunan Kalijaga, Pangeran Samudro lalu diminta menimba ilmu Islam kepada Kiai Ageng Gugur di lereng Gunung Lawu. Sambil menimba ilmu, sang pangeran juga ditugasi untuk menyatukan saudaranya yang tercerai-berai. Selama berguru ilmu agama, dia dibekali ajaran Islam. Selama itu pula, pangeran tidak mengetahui bahwa Kiai Ageng tak lain adalah kakaknya sendiri. Tatkala Pangeran Samudro telah menguasai ilmunya, Kiai Ageng Gugur baru mengungkapkan jati dirinya. Pangeran yang terkejut lalu menceritakan tujuannya untuk menyatukan saudaranya dan membangun kerajaan Demak. Setelah itu, Pangeran Samudro
bersama dengan 2 abdi dalamnya kembali ke Demak dan beristirahat di desa Gemolong. Di sana mereka bertemu dengan orang yang berasal dari Demak bernama Kiai Kamaliman. Pangeran kemudian memutuskan menetap sementara sembari berdakwah agama Islam. Berdasarkan cerita yang berkembang, ada pula yang menyebutkan kedatangan Pangeran Samudro di tanah Gemolong karena diusir ayahnya. Dia diketahui jatuh cinta kepada Dewi Ontrowulan, ibu tirinya. Sesampainya di Gemolong, tepatnya dekat lereng Gunung Kemukus, kekasihnya sekaligus ibu tiri pangeran, Dewi Ontrowulan, menyusul anaknya ke Gunung Kemukus. Keduanya yang dilanda asmara, lalu melepas rindu. Namun warga sekitar yang memergoki mereka berduaan, lalu merajamnya beramai-ramai sampai meninggal dunia. Jasad mereka dikubur 1 liang lahat tepat di bawah Gunung Kemukus. Sebelum meninggal, pangeran berpesan, kepada siapa yang mau melanjutkan hubungan suami istri terlarang yang tidak sempat terlaksana itu, akan terkabul semua permintaannya. Sejak saat itu, para peziarah yang datang berdoa di makam Pangeran Samudro mempercayai semua doanya akan dikabulkan bila berhubungan seks di sana. Kini, hubungan seks bebas di Gunung Kemukus telah menjadi ritual bagi ribuan peziarah pada hari-hari yang dianggap keramat. Gunung Kemukus sendiri adalah objek wisata religi yang terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pesugihan dengan ritual seks tersebut kemudian berkembang menjadi arena prostitusi seiring bertumbuhnya tempat karaoke, hiburan malam, juga tempat penginapan yang disewakan untuk esek-esek. Dari paradigma negatif tersebut menjadikan mitos di Gunung Kemukus menjadi peluang bagi para pelaku praktek prostitusi. Paradigma negatif ini perlu diluruskan agar para peziarah tidak terjebak dalam paradigma dan kepercayaan yang keliru. Ritual seks di Gunung Kemukus adalah kenyataan yang tidak bisa ditutupi. Meskipun Pemda setempat sudah melarang adanya praktek dengan perilaku menyimpang tersebut, namun realitasnya masih ada pelaku ritual yang melakukan ritual bercocok tanam tersebut. Dari realitas tersebut perlu adanya upaya untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang ritual ziarah di makam Pangeran Samudro. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan rekonstruksi terhadap kisah Pangeran Samudro agar masyarakat mengetahui kisah yang sebenarnya tentang Pangeran Samudro.